Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atin Warmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika, izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang akan kita sampaikan yaitu Matematika Bangsa Cina. Perkenalkan, saya Salum Kanisa Salsabila sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan rekan saya Sylvia Arta Maharani sebagai pemateri 2. Sebelumnya, saya ingin memberitahu apa saja poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua sejarah penemuan angka, yang ketiga sistem penulisan bilangan, yang keempat aritmatika, dan yang kelima tokoh matematika. Langsung saja kita mulai. Untuk materi 1 yaitu letak geografis akan dijelaskan oleh saya. Secara geografis, Dinasti Shang, kerajaan kedua di Cina, berada di lembah Sungai Kuning dengan batas wilayah di daerah timur mencapai lautan Cina Timur dan bagian barat membentang sampai provinsi Shanxi. Di daerah timur laut mencapai provinsi Liaoning dan bagian utara sampai provinsi Hebei. Materi selanjutnya yaitu sejarah penemuan angka. Matematika Cina permulaan adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lain, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Zhou Pei Xuanqing yang berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Matematika dengan format sederhana pernah ditemukan pada sebuah cangkang penyu. Cangkang penyu itu dijadikan sebagai media penulisan dan bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas. Dalam pembuatan tembok Cina, orang Cina kuno menyadari betapa pentingnya berbagai teknik perhitungan jarak, sudut elevasi, dan jumlah material yang dibutuhkan. Dan dari pemerintahan inilah akhirnya Cina kuno mengenal sistem bambu kecil yang disusun untuk mewakili nomor 1 sampai 9. Sejak zaman Shang, Cina telah mengenal sistem desimal yang tertata rapi. Bahkan, pada periode awal, penduduk Cina telah mengenal aritmatika. Selain di bidang tersebut, aljabar, persamaan, sistem bilangan negatif telah diperkenalkan di Cina. Materi selanjutnya yaitu sistem penulisan bilangan. Hal yang menjadi suatu catatan khusus pada penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal atau bilangan batang. Sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 10. Dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan 10. Bilangan 1, 2, 3 ditulis menggunakan lambang untuk 1, diikuti oleh lambang untuk 100. Kemudian lambang untuk 2 diikuti oleh lambang 10. Kemudian untuk lambang 3 itu menggunakan lambang satuan. Dan untuk penulisan angka 0, kolom dapat dikosongkan. Cara inilah yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu. Mungkin digunakan selama beberapa abad sebelum periode Masehi, dan tentunya sebelum dikembangkan sistem bilangan India, bilangan batang memungkinkan perhitungan yang dilakukan pada Xuan Pan atau sempoa Cina. Di sini ada simbol-simbol yang pertama kali digunakan oleh bangsa Cina kuno, dapat kita lihat pada layar. Nah, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Tuliskan angka di bawah ini dengan menggunakan simbol yang pertama kali digunakan oleh bangsa Cina kuno, yaitu pada bilangan 4359. Dan untuk menjawabnya yaitu pada bilangan 4359, kita dapat menggunakan simbol dari simbol 4000, simbol 300, simbol 50, dan simbol satuan dari 9. Lalu, simbol tersebut berevolusi menjadi simbol baru yang disusun pada baris dan kolom seperti berikut, dapat dilihat pada layar. Meskipun simbol ini sudah berevolusi, namun tidak banyak perbedaan yang terlihat dan angka Cina mulai mengalami perubahan dengan susunan baris dan kolom. Namun, notasi tersebut sulit membedakan antara satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Maka diciptakan aturan di mana satuan mengambil angka baris 2, kemudian puluhan mengambil baris 1, ratusan mengambil baris 2 lagi, dan seterusnya.
Nah, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini, tuliskan angka di bawah ini dengan menggunakan simbol yang sudah berevolusi, yaitu pada bilangan 3278 dan bilangan 802. Nah, untuk bilangan 3278, yaitu angka 8, satuan menggunakan baris kedua, angka 7, puluhan menggunakan baris ke-1, angka 2, ratusan menggunakan baris kedua, dan angka 3 ribuan menggunakan baris ke-1. Dan untuk bilangan 802 yaitu angka 2 satuan menggunakan baris kedua. Nah, untuk angka 0 kita dapat kosongkan kolomnya, sedangkan untuk angka 8 ratusan itu menggunakan baris kedua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sylvia. Kepada Saudari Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika bangsa Cina kuno. Orang Cina kuno memiliki studi aritmatika lanjutan yang berasal dari dinasti Shang dan berlanjut hingga dinasti Tang. Orang Cina kuno menggunakan notasi posisi yang mirip dengan orang Yunani karena mereka juga kekurangan simbol untuk nol. Mereka memiliki satu set simbol untuk tempat satuan dan set kedua untuk tempat puluhan. Untuk tempat simbol, mereka didasarkan pada batang penghitung kuno. Bangsa Cina kuno menggunakan sistem posisional bilangan desimal atau sistem bilangan yang berbasis 10. Sistem ini sangat mirip dengan yang digunakan pada saat ini. Berikut ini adalah contoh soal dari aritmatika bangsa Cina kuno. Buktikan angka di bawah ini dengan menggunakan aritmatika bangsa Cina kuno. A. 123, B. 3546, C. 15. Jawabannya A. 123 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 10 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 1 dikali 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123. Yang B. 3546 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 3 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 1000 ditambah 5 dikali 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 3000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 3546. Selanjutnya yang C, 15 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berikut ini adalah gambar abakus. Abakus adalah alat hitung yang digunakan pada masa Cina kuno. Abakus biasa dikenal dengan sempoa. Lalu selanjutnya ditemukan buku yang berjudul Ji Suang Xuansu. Buku ini sangat berpengaruh terhadap matematika Cina kuno. Buku Ji Suang Xuansu ini memiliki isi 9 bab tentang seni pada matematika. Berikut ini adalah contoh buku Ji Suang Xuansu. Lalu saya di sini akan memperkenalkan tokoh matematikawan dari bangsa Cina kuno. Yang pertama ada Lao Tzu. Beliau adalah penulis buku dari Shi Mirror of Circle Measurement. Lalu ada Liu Hui. Beliau adalah seorang yang menemukan dan membuktikan segitiga Pascal. Lalu selanjutnya ada Zhu Xinji, atau beliau seorang yang dikenal karena menyatukan matematika Tiongkok Selatan dan Tiongkok Utara. Dan yang terakhir ada Zhu Chongzi. Beliau merupakan orang yang menemukan nilai pi yang akurat, yaitu pi sama dengan 355/113. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia yang telah menyampaikan materi terakhir pada presentasi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya yaitu, sejak zaman Shang, Cina telah mengenal sistem desimal yang menggunakan sistem notasi posisional, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan 10.
Dan cara inilah yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.